Alur cerita, Coiling Dragon. Chapter 60. Lin Li saat ini dikelilingi oleh sekitar 20 Windwalfes, dan lebih dari 100 bilah hijau tua yang sebenarnya terkunci di Lin Li, mencegahnya melarikan diri. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Lin Li tiba-tiba pindah. Dengan kecepatan tinggi, ia meluncur dari tanah dan, seperti panah, melesat ke udara, bertujuan mendarat di dahan pohon yang kokoh. Tetapi karena ada terlalu banyak bilah angin, lebih dari 10 dari mereka masih mendarat di tubuh Lin Li ini. Pisau angin menebas armor kulit kokoh Lin Li, menjatuhkannya tentu saja di udara. Lin Li panik meraih cabang pohon yang tebal, dan dengan jungkir balik, membalik ke pohon dan mulai memanjat. Baru setelah tergesa-gesa memanjat 20 atau 30 meter, dia berhenti dan melihat ke bawah. Itu sangat berbahaya. Lin Li menghela nafas. Saat ini, tubuh Lin Li ini diliputi dengan lapisan baju batu seperti yang pada gilirannya ditutupi oleh lapisan esensi unsur bumi yang dipancarkan cahaya berbatu samar. Sihir gaya bumi, Earth Guard. Earth Guard mengharuskan pengguna untuk setidaknya menjadi magus dari peringkat kelima. Ketika orang majus dari peringkat kelima dan keenam menggunakan mantra ini, mereka menggunakan sejumlah besar esensi unsur bumi untuk membentuk baju besi berbatu yang memiliki kemampuan pertahanan yang cukup kuat. Itu bisa bertahan melawan beberapa serangan dari lawan yang levelnya sama. Mantra pisau angin ini hanya memiliki kekuatan peringkat ketiga atau keempat. Roar. Raungan sengit membelah udara. Lin Li menatap ke bawah, dan melihat bahwa angin mulai berkumpul di bawah kaki 20 Windwalfes itu. Mereka semua tiba-tiba melompat ke udara, dengan dua pemimpin berhasil melompat 10 meter, mendarat di cabang besar. Cakar kuat mereka menggali cabang, memberi mereka pijakan yang sangat stabil. Windwalfes memiliki rasa keseimbangan yang luar biasa, jadi memanjat pohon sebenarnya tidak terlalu sulit bagi mereka. Aku tidak takut kalian memanjat pohon. Aku hanya takut kau tidak akan memanjat. Lin Li merasakan darah di nadinya mulai mendidih. Semakin berbahaya situasinya, semakin berpotensi mematikannya, semakin bersemangat Lin Li punya. Dalam hal kemampuan mendaki, Windwalfes agak lebih rendah daripada manusia. Lin Li gesit memanjat dari satu pohon ke pohon lain, sementara paket Windwalfes melolong marah karena mereka memberi pengejaran. Di daerah luar pegunungan Range of Magical Beasts, sebungkus Windwalfes jelas merupakan organisasi yang paling kuat di sekitar. Bahkan sebagian besar pejuang dari peringkat ke-6, ketika dihadapkan dengan sekelompok Windwalfes, akan memilih untuk mundur. Lagi pula, tidak peduli sekuat apapun mereka, secara fisik, bahkan tubuh seorang prajurit dari peringkat ke-6 tidak tahan terhadap pukulan langsung dari cakar Windwolf. Lin Li dan 20 atau lebih Windwalfes dengan demikian memulai permainan petak umpet di pohon. Kedua pemimpin Windwolf lebih cepat dari Lin Li, dan Lin Li tidak punya pilihan selain untuk terus mengubah arah untuk menghindar. Tiba-tiba, Windwalfes terkemuka menembakkan banyak bilah angin, dan Lin Li segera dipaksa untuk mengubah arah untuk mengelak. Retak. Batang pohon terpotong oleh pisau angin, dan pohon itu mulai roboh. Cakar salah satu Windwalfes terkemuka mencapai Lin Li, menyapu punggungnya. Armor Earth Guard bergetar beberapa kali, dan esensi unsur melintas dan berkedip. Para pemimpin Windwolf terlalu cepat, dan mereka juga sangat gesit. Cakar sengit mereka mencapai punggung Lin Li beberapa kali, serta kepalanya dan ekstremitas lainnya, tetapi untungnya, karena baju besi Earth Guard dibentuk dari esensi unsur, itu bisa dimanipulasi dalam hal bentuk. Lin Li saat ini menggunakannya untuk membentuk helm juga. Tapi di bawah serangan berulang dari para pemimpin Windwolf, esensi unsur di atas baju besi mulai berkedip-kedip. Para pemimpin Windwolf ini terlalu cepat. Armor Earth Guard tidak akan tahan lebih lama. Menggertakkan giginya, Lin Li naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Dari segi berat, dia jauh lebih ringan dari Windwalfes, dan kemampuan panjatnya juga lebih unggul. Pada saat Lin Li mencapai ketinggian sekitar 80 meter, Windwalfes tidak bisa lagi memanjat lebih tinggi. Yang bisa mereka lakukan adalah memuntahkan satu pisau angin satu demi satu di Lin Li. Lin Li menghindari yang terbaik yang dia bisa. Hanya jika dia benar-benar tidak bisa mengelak, dia membiarkan Earth Guard-nya mengambil pukulan. Jika Anda jatuh dari ketinggian seperti itu, bukankah Anda akan mati? Lin Li bergumam kata-kata menjadi mantra ajaib. Untuk dapat mempertahankan ketenangannya di bawah situasi berbahaya adalah sesuatu yang Lin Li raih berkat terus melatih ketabahan mentalnya. Pisau angin menabrak armor Earth Guard. Sebelumnya tertatih-tatih di tepi kehancuran, baju besi Earth Guard akhirnya pecah menjadi bintik esensi unsur yang tak terhitung jumlahnya,
berkilau di udara. Pisau ini segera diikuti oleh yang lain, yang terdeteksi Lin Li segera. Kebanyakan mantra pisau angin dari serigala ini setara dengan mantra magus tingkat ketiga. Mereka tidak akan bisa membunuhku, mengingat bahwa aku adalah prajurit dari peringkat keempat. Lin Li terus mengucapkan kata-kata mantra, membiarkan pisau angin untuk memotong tubuhnya. Desir, desir. Darah meletus dari tebasan, sebagai luka mengerikan muncul di dada Lin Li ini, bocor darah segar. Lin Li hanya sedikit mengernyit, terus melantunkan kata-kata untuk mantranya. Lebih dari 100 batu tajam bersatu, berkilau dengan esensi unsur tanah. Batu-batu yang padat itu menembak ke 20 Windwolves, dengan 30 batu berpusat di kepala 2 Windwolves terkemuka. Kedua pemimpin Windwolf terjatuh ke tanah. Batu-batu itu terlalu padat. Dengan satu suara tabrakan demi satu, Windwolves terlempar ke tanah, satu demi satu. Bahkan cabang-cabang pohon hancur saat mereka jatuh. Setelah menggunakan teknik ini, sebagian besar Windwolves hancur ke tanah. Tapi Windwolves ini sangat lincah, dan bulu mereka sangat tebal. Meskipun mereka dihancurkan ke bawah, banyak dari mereka berhasil mendapatkan claw hole di cabang pohon, sementara yang lain hanya menderita beberapa luka dangkal. Tidak ada yang mati. Luka ini terlihat buruk, tetapi sebenarnya itu hanya luka kulit. Namun, saya tidak bisa membiarkannya terus berdarah seperti ini. Tangan kiri Lin Li tiba-tiba menyala dengan api, dan kemudian dia menekannya ke luka-lukanya. Suara berderak bisa didengar, dan Lin Li tidak bisa membantu tetapi meringis dan mengisap dalam-dalam. Bau daging yang memasak keluar dari dada Lin Li ini. Sama seperti itu, Lin Li telah menutup luka dengan api, meninggalkan bekas luka yang sangat jelek. Saat melakukan hal di atas, Lin Li juga mengambil kesempatan untuk dengan cepat melarikan diri, melompat dari satu cabang pohon ke yang lain. Dalam sekejap mata, dia melarikan diri sangat jauh, dan kemudian langsung melemparkan dirinya ke tanah. Lin Li langsung jatuh sekitar 80 meter, tetapi karena tubuhnya dikelilingi oleh aliran udara, kecepatan keturunannya tidak terlalu cepat. Pada saat ia mencapai tanah, Lin Li sudah selesai menggumamkan kata-kata untuk mantra lain. Kelompok Windwolves itu juga mengejar ke arahnya, dan segera, mereka semakin dekat. Kedua pemimpin Windwolf adalah yang pertama mendekat. Melolong, mereka menatap Lin Li, tatapan curiga di mata sedingin es mereka. Mengapa Lin Li berhenti melarikan diri? Ini binatang ajaib yang sangat cerdas sekarang mencurigai bahwa Lin Li telah menyiapkan beberapa perangkap. Salah satu dari dua pemimpin Windwolf mengeluarkan growl rendah. Segera, seolah menanggapi pesanan, Windwolf dari peringkat keempat langsung melompat ke arah Lin Li. Lin Li tiba-tiba melompat dan menunjuk ke kelompok Windwolves yang jauh. Dengan suara rendah, Lin Li berkata, "Bidang supergravitasi. Sihir gaya bumi, bidang supergravitasi." Ini adalah mantra gaya bumi yang sangat menakutkan. Dengan mengendalikan dan menggunakan sejumlah besar esensi unsur bumi, mantra ini memungkinkan pengguna untuk memanipulasi kekuatan gravitasi di area lokal, menyebabkan lawan menderita secara dramatis dari peningkatan gravitasi. Hanya magus dari peringkat kelima yang mampu memanfaatkan mantra bidang supergravity. Dan semakin kuat magus gaya bumi, semakin kuat efek medan supergravitasinya. Udara bergetar. Dengan Lin Li di epicentrum, area melingkar dengan diameter 100 meter tiba-tiba mulai bersinar dengan esensi unsur bumi. Semua Windwolves dalam diameter ini tiba-tiba merasakan tarikan gravitasi yang sangat kuat. Windwolf yang mengisi Lin Li juga terpengaruh olehnya, menyebabkan dia jatuh ke tanah di pertengahan lompatan. Semua Windwolves lainnya merasa agak kaget juga. Kedua pemimpin Windwolf melolong marah, dan mengabaikan segala sesuatu yang lain, langsung dibebankan ke Lin Li. Tapi yang jelas, kedua Windwolves ini sekarang memiliki kurang dari setengah dari kekuatan aslinya. Kecepatan Anda telah dibelah dua, tapi milik saya tidak terganggu. Esensi unsur bumi bersinar dan berputar-putar di sekitar Lin Li juga, tampaknya dipasangkan dengan sempurna dengan esensi unsur bumi yang bersinar di atas tanah. Esensi unsur bumi yang digunakan oleh bidang supergravitasi memanfaatkan getaran unik tertentu. Setiap magus gaya bumi individual akan menggunakannya dengan cara yang sedikit berbeda, dan akan memiliki frekuensi getaran yang berbeda. Jika seseorang dapat benar-benar mengendalikan osilasi esensi unsur bumi, seseorang dapat meniadakan pengaruh medan supergravitasi. Dengan kecepatan lawan dibelah dua, kecepatannya sendiri, secara komparatif, sekarang jauh lebih tinggi. Lin Li dengan tangkas menghindari serangan musuhnya, sementara cepat mulai menggumamkan kata-kata mantra lain. Lusinan tombak tanah meletus dari tanah di bawah kaki Windwolves.
Tepi yang sangat tajam langsung menembus ke dada 7 Windwolves, menyebabkan mereka berdarah deras. Beberapa Windwolves lainnya juga terluka parah oleh tombak tanah. Kedua pemimpin Windwolf semakin panik. Dalam area efek dari Super Gravity Field, mereka memiliki kurang dari setengah dari kecepatan aslinya. Mereka tidak punya cara untuk menghentikan lincah Linli. Jika mereka melawannya langsung, mereka bisa membunuh Linli, tetapi mereka tidak bisa mendekatinya. Berdasarkan kemampuan Linli sebagai magus dari peringkat kelima, berurusan dengan mereka tidak terlalu sulit. Tanpa ragu-ragu, kedua pemimpin Windwolf berbalik dan berlari. 10 Windwolves yang masih hidup juga melarikan diri bersama mereka. Ditutupi oleh kegelapan, dalam sekejap mata, Windwolves menghilang dari bidang penglihatan Linli. Melihat ini, Linli dengan cepat berlari dan menangkap hingga 3 Windwolves yang terluka parah yang belum berhasil melarikan diri pada waktunya. Linli mendarat 3 tendangan berturut-turut di tengkorak Windwolves yang terluka parah. Suara tengkorak pecah dapat didengar, dan 3 Windwolves segera runtuh. Termasuk 7 Windwolves yang telah ditusuk di dada oleh tombak tanah, total 10 Windwolves telah terbunuh. Tetapi karena Linli baru saja mengerahkan dirinya terlalu keras, luka di dadanya telah membelas sekali lagi, dan darah segar mulai mengalir keluar lagi. Chapter 61. Wah! Mereka akhirnya pergi. Linli akhirnya menghela napas dalam-dalam. Linli tahu betul bahwa ia hanya memiliki kehebatan seorang pejuang dari peringkat keempat. Terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan Windwolves dari peringkat kelima sama saja dengan bunuh diri. Hanya dengan menggunakan sihir dia bisa berharap untuk bertahan hidup. Tetapi jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki kecepatan yang cukup, bagaimana dia akan memiliki kesempatan untuk melemparkan mantra sihir? Untungnya, dia cukup cepat, dan dia berhasil mendapatkan hasil yang menguntungkan ini. Bahkan jika ada magus dari peringkat ke-6, dia tidak akan melakukan yang lebih baik dari saya. Sebuah magus dari peringkat ke-6, dalam hal kecepatan, tidak akan bisa melepaskan diri dari pengejaran para Windwolves itu. Ketika dikelilingi dan diserang oleh sekelompok Windwolves, dia mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melemparkan mantra. Linli merasa semakin yakin bahwa keputusannya untuk tidak menyerah pada pelatihan fisiknya adalah keputusan yang sangat bijaksana. Linli melirik coiling Dragon Ring di tangan kirinya. Sejak dewasa, dia mulai memakai cincin di jari-jarinya. Dan bagus sekali aku memiliki cincin naga melingkar ini. Kalau tidak, bagaimana saya bisa memanfaatkan begitu banyak mantra dari peringkat kelima? Untuk magus rata-rata dari peringkat kelima, setelah menggunakan 2 mantra dari peringkat kelima, mereka kemungkinan besar akan keluar dari Mageforce. Tapi Linli berbeda. Dia baru saja menggunakan 6 mantra dari peringkat kelima, 3 pemeran, Shattered Rocks, 1 pemeran, Super Gravity Field, 1 pemeran, Earth Guard, dan 1 pemeran, Earth Spear Array. Alasan untuk ini? Cincin naga melingkar. Beberapa tahun yang lalu, Doehring Choward menemukan cincin ini secara tidak sengaja. Suatu kali, ketika Doehring Choward mengucapkan mantra, dia mendapati, dengan takjub, bahwa mantra yang dilemparkan melalui cincin naga melingkar hanya akan membutuhkan Mageforce dan energi spiritual sebanyak 6 kali untuk mencapai efek yang sama. Jelas, melalui coiling Dragon Ring, seseorang bisa lebih jelas merasakan dan memanipulasi esensi unsur. Selain itu menempatkan permintaan yang jauh lebih rendah pada energi spiritual dan kekuatan sihir. Keenam apa yang diwakilinya? Magus Saint level biasanya hanya bisa menggunakan mantra Annihilating Tempest yang menakutkan sekali saja. Tetapi dengan bantuan coiling Dragon Ring, dia bisa menggunakan mantra itu 6 kali. Harta yang sangat kuat seperti itu menyebabkan Doehring Choward sangat bersemangat. Dia menganggap penemuan ini sebagai berkah dari Ibu Bumi, dan itulah sebabnya dia menamakan cincin itu sebagai cincin dunia. Harta ilahi, Word Ring. Ini adalah nama yang telah diwariskan Doehring Choward di atasnya. Berdasarkan apa yang dikatakan Doehring Choward, meskipun benua Yulan memiliki beberapa harta yang sangat kuat yang dapat membuatnya lebih mudah bagi seorang magus untuk mengucapkan mantra, hampir tidak ada yang memiliki tingkat efek yang sama dengan Word Ring. Tapi setelah mendapatkan coiling Dragon Ring ini, ketika berlatih dengannya, Linli menemukan sesuatu. Bukan hanya sihir gaya bumi, sihir gaya angin, dan bahkan jumlah sangat kecilku dari sihir gaya api, ketika disalurkan melalui coiling Dragon Ring, hanya membutuhkan esensi spiritual dan Mageforce ke-6. Melihat cincin itu, Linli merasa lebih bahagia dan lebih bahagia. Doehring Choward juga memilih momen ini untuk tampil selain Linli. Jangan melihatnya. Di era saya,
setelah mendapatkan Coiling Dragon Ring ini, saya tidak pernah berani memberitahu siapapun tentang itu. Jika ada yang mengetahuinya, kemungkinan besar sejumlah besar pejuang Saint Level akan datang untuk mencoba dan mengambilnya dari saya. Tetapi saya harus mengatakan, bahkan saya tidak membayangkan bahwa itu juga dapat membantu pengguna sihir gaya api dan angin. Doehring Coward menghela nafas. Lin Li mengangguk. Di masa depan, saya tidak akan pernah berani mengungkapkan rahasia ini juga. Lin Li tahu betul betapa berharganya cincin ini. Jika rahasianya bocor, kemungkinan besar dia akan dipotong-potong oleh semua pejuang Saint Level di benua Yulan. Bos, kamu selesai? Shadow Mouse kecil, Bebe, memilih untuk berbicara pada saat ini. Dia berdiri di atas tempat berumput tidak jauh dari sana. Saat itu, Bebe belum bergabung dengan pertempuran, hanya menyaksikan dari jauh. Lin Li tersenyum. Itu menyakitkan. Melihat luka di dadanya dan bagaimana pakaiannya sobek dan ternoda oleh darah, Lin Li mulai hati-hati berpakaian lukanya sambil juga menggunakan esensi unsur untuk menutup luka. Bebe menatap luka Lin Li juga, tampaknya cukup khawatir. Bos, waktu berikutnya hal seperti ini terjadi, aku akan mengambil tindakan. Bebe tiba-tiba berkata kepada Lin Li secara mental. Tidak perlu, tidak kecuali kamu percaya aku dalam situasi di mana aku tidak berdaya untuk melawan dan pasti akan mati. Hanya dengan begitu Anda bisa bertindak. Jika tidak, apa gunanya saya melakukan pelatihan di sini? Suara Lin Li tegas dan pantang menyerah. Bebe segera tidak lagi berani berbicara. Bebe sudah lama ingin terlibat dalam pembantaian, tetapi Lin Li tidak pernah setuju. Saat ini, bersembunyi di rumput 30 meter dari Lin Li, bayangan hitam terbaring di penyergapan. Baru saja, dalam pertempuran itu, dari awal hingga akhir, dia menggunakan 6 mantra dari peringkat kelima. Meskipun mantra hanya memiliki kekuatan peringkat kelima, mengingat bahwa ia mampu melemparkan 6 dari mereka, ia kemungkinan besar adalah magus dari peringkat ke-6. Kecakapan tempurnya harus seperti seorang pejuang dari peringkat ke-4. Berdasarkan fakta bahwa gerakannya dibantu oleh sihir gaya angin, ia kemungkinan besar juga memiliki afinitas untuk sihir angin. Singkatnya, magus 2 elemen dari peringkat ke-6, dan seorang prajurit dari peringkat ke-4. Bayangan gelap yang jauh sedang menghitung. 90% peluang untuk membunuhnya dengan sukses. Aku bisa bergerak. Bayangan gelap membuat keputusannya. Lin Li baru saja selesai dengan satu pertempuran besar. Secara alami, dia akan sedikit lebih santai. Bayangan gelap itu masih tetap tidak bergerak. Di malam yang gelap, dia tidak lebih dari sekadar bayangan. Bahkan Shadow Mouse kecil, Bebe, punya ide sedikit pun dia ada di sana, apalagi Lin Li. Lapisan esensi unsur bercahaya di tanah telah menghilang. Sekarang, bayangan gelap, yang telah berbaring dalam penyergapan sepanjang waktu ini, tiba-tiba terbang diam-diam, terbang dengan kecepatan yang menakjubkan ke arah Lin Li seperti bayangan ilusi. Lin Li tiba-tiba merasa panik, dan dia segera mengelak dengan kecepatan tinggi sambil memutar kepalanya untuk melihat ke belakang. Dia melihat bayangan gelap menusuknya dengan pisau tajam, pisau yang memancarkan cahaya dingin yang membuat hati Lin Li berubah menjadi es. Mata yang dingin, berperasaan, dan membunuh dalam bayangan gelap juga membuat hati Lin Li menegang. Seberapa cepat? Lin Li buru-buru mundur, tapi jelas bayangan itu bahkan lebih cepat. Pisau hitam yang berkedip itu hampir mencapai matanya. Lin Li memegang pahat lurus untuk memblokir pisau lawan, dan pisau hitam lawan dengan kejam bertabrakan dengan pahat lurus. Dengan suara retak, pahat lurus benar-benar hancur, dengan beberapa pecahan pahat lurus memotong wajah Lin Li ini, meninggalkan garis berdarah di atasnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 7 atau 8 bilah angin tiba-tiba muncul di sebelah Lin Li dan memotong bayangan gelap. Berdasarkan tingkat kemampuan Lin Li saat ini, dia benar-benar mampu secara subvocal casting mantra bilah angin. 7 atau 8 bilah angin itu semuanya menebas bayangan gelap, tetapi begitu mereka bersentuhan dengan cahaya hitam yang memancar dari bayangan itu, mereka semua menghilang. Darkness Style Battle Key. Lin Li segera melakukan pengurangan. Meskipun 7 atau 8 bilah angin ini tidak berhasil menghalangi bayangan gelap, mereka berhasil mengalihkan perhatiannya sejenak. Lin Li segera berbalik dan menembak ke depan seperti panah dari busur. Bayangan gelap memiliki refleks yang cepat, namun, dan mengejar Lin Li, melompat ke depan menuju Lin Li pada kecepatan yang lebih tinggi. Di udara, menghadap Lin Li, bayangan gelap menusuk Lin Li dengan pisaunya sekali lagi,
masih bertujuan langsung untuk hati Lin Li ini. Pada saat ini, di belakang pikiran Lin Li flash gambar 5 mayat yang telah dilihatnya sebelum memasuki pegunungan Range of Beasts Magical. Mereka berlima telah dibunuh oleh tusukan ke jantung. Bayangan gelap itu benar-benar percaya diri. Pisaunya, ditutupi dengan cahaya hitam, sudah mencapai dada Lin Li ini. Di udara, tidak ada tempat bagi Lin Li untuk pergi atau bersembunyi. Satu-satunya pilihan yang dimilikinya adalah memasang mantra pertahanan paling protektif yang tersedia baginya, perisai bumi. Perisai kecil bumi, hanya sepertiga dari ukuran yang normal, tiba-tiba muncul di depan dada Lin Li ini. Bayangan gelap itu mencibir. Pisau di tangannya menembus perisai dengan kecepatan yang bahkan lebih besar. Bagi seseorang di tingkat bayangan gelap, perisai bumi tidak menimbulkan penghalang sama sekali. Setelah menyusut dalam ukuran, perisai bumi sebenarnya memiliki kemampuan pertahanan yang cukup terhormat, tetapi ketika dihadapkan dengan serangan dari pisau ini, yang bisa dilakukan hanyalah memperlambatnya dan tidak menghentikannya. Lin Li merasakan beberapa rasa sakit di dadanya karena hanya dalam beberapa saat, pisau menembus semua perisai bumi. Jeritan mengerikan dan bernada tinggi bisa terdengar ketika Shadow Mouse kecil, Bebe, tiba-tiba muncul di sebelah pergelangan tangan bayangan gelap. Mulut Shadow Mouse cukup besar untuk menginjak tangan manusia, sementara giginya yang tajam, benar-benar mampu mengunyah apapun. Bebe menggigit keras pergelangan tangan bayangan gelap itu. Dengan tangisan sedih, bayangan gelap kehilangan tangannya di pergelangan tangan. Semua yang tersisa adalah setengah tangan, masih menggenggam belati yang telah menembus perisai bumi dan menembus dada Lin Li. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.